Kalau ini pakai 11 tadi taktiknya. Insert, 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 insert. Ini kita pilih dulu. Insert, tabel, insert. 11, 2. Oke, kalau kita punya array, tak balik ya, ini indeks dulu ya, indeks, ini data. Nah, indeks mulai dari 1, 2. Kita mulai dari 1 aja ya, nggak usah dari 2 ya. 3, 4, 5, ini kita 5, 6, alah salah. 6, jadi urutan nih. Oh, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke. Oke, nah angkanya ya kan, angkanya. Oke, ya. Nah, ini susah bikin angka ini. Oke, ini ada apa sih? Ada di tengah. Oke. 5 nong gini. Nah, atasnya indeks ya. Atasnya indeks, bawahnya data. Nah, di saat searching, ini kalau sekuensial, kalau non paralel ya kan, non paralel, maka ketemulah ini. Ya kan? Jadi kalau non paralel ya adik-adik pakai sekuensial biasa. Bisa searching ya, searching ya kan. Ini adik-adik bisa menggunakan satu itu sekuensial, sekuensial. Dua menggunakan biner. Tiga menggunakan random. Random. Nah, itu. Tapi biasanya yang banyak ya sekuensial sama biner kan gitu. Nah, ini ya kan punya sesuatu ya kan, sesuatu caranya apa tergantung adik-adik kalau pakai biner ya kan itu adik-adik bisa membagi dua walaupun tidak sama ya kan gitu, bagi dua kanan dan kiri gitu. Waktunya loh dek ya kan itu tergantung ya kan. Maka di sini adik-adik kan punya kenal yang namanya apa dek, sebentar, kenal yang namanya sebentar, terbaik. Adik kenal dengan 3 hal loh, tak pakai ini. Terbaik, rata-rata, kemudian terjelek, terburuk. Itu ya, ini hasilnya gini, dia punya sesuatu hasil beginian ini. Terbaik ya kan, bila ya kan sekuensial ya kan itu kan terbaik jika pencarian pertama sudah ya kan, terbaik kan waktu ya kan, waktunya paling cepat, ya kan. Loh, kok mau puro dong. Kemudian kalau rata-rata ya kan itu apapun tetap bagi dua, rata-rata kan panjang data dibagi dua. Tuh terjelek adalah ya kan waktu sebanyak data. Gini ya. Nah, ini deh, ini kalau adik-adik mencari ini sama deh. Tak panah yang kita nurut api. Panah. Oke.
Nah, gini ya. Nih, tuh. Nah, kalau datanya kayak di Google ya kan yang sebanyak itu ya kan, jutaan atau ribuan problem itu. Maka sebetulnya untuk mengatasi ini ya kan, untuk mengatasi ini ya kan, tuh ada saya minta itu orang iso ditutup oh, bisa. Oke, ini ada namanya proses namanya paralel. Nah, ini dilalah juga, dilalah loh itu, dilalah. Dilalah muncul saya kita tadinya ini. Kita tak pakai roto tren city. Ya kan? Alah salah, gitu. Sip. Iso lho muncul itu. Oke. Tuh. Nah, ini caranya ngatasinya adalah menggunakan paralel. Paralel searching. Oke, kebetulan juga, ya kan? Kebetulan juga muncul yang namanya core, ya kan? Prosesor ya berbasis core, prosesor berbasis core, core. Nah, ini dilalah juga ditemukan ini, ya kan? Jadi untuk mengatasi ini, ya kan, problem ini, ya kan, muncullah di sini ini. Nah, gini, oke, kebetulan juga di apa di tahun teknik yang sama muncullah ini. Nah, gitu. Oke ya kan ini datanya kan cuma dikit, nah, datanya banyak kan problem. Ini muncullah di prosesor berbasis core. Core ini prosesor berbasis paralel, ya kan. Tuh, copy. Nah, gitu kebetulan juga. Ini paralel processing, paralel processing. Makanya hati-hati yang punya core apa, yang punya apa ini komputer yang core-nya tinggi ya kan itu akan lebih cepat daripada core-nya rendah dengan catatan speed-nya ya tinggi tapi core-nya lebih tinggi itu relatif lebih cepat karena dia prosesnya ada paralel. Nah, itu loh dilalah juga ya kan kebetulan. Oke, ini sebentar lagi muncul lagi yang namanya komputasi kuantum cuma prosesornya kita belum punya gitu ya. Oke, akhirnya untuk ngatasi ini tak copy ya, duplikat. Yo, jadi untuk ngatasi ini, ya kan, oke, maka muncullah ini. Nah, caranya gimana, ya kan, gitu. Nah, kita hari ini masih berbicara mengenai datanya bagus deh, datanya itu bagus, ya kan, ya kan. Sekarang kalau ini kita terapkan di Core 2, Core 2, Core 2. Ya kan, Core Duo hasilnya seperti apa kan gitu ya kan. Sekarang kalau kita pakai Core Duo ya sekarang Duo itu 2 ya kan berarti apa datanya dibagi 2 ya kan. Jadi kalau datanya bagi 2 caranya gimana gitu. Langkah pertama adalah membaca semua data. Langkahnya simpel adik ya kan, kok ngerti dari mana satu ya kan membaca panjang datanya gitu. Datanya dibaca deh semua ini panjang karena kita pingin ya kan karena Core Duo kan bagi berapa 2 data ya kan panjang data karena ini kan udah pakai Core Duo panjang data gitu panjang data ya kan dibagi 2 karena tak ya karena Duo. Makanya adik-adik kan lihat aja core ya kuat ya kan tuh ngono deh 4 kan maaf ya 4 kan oke ngono deh oke kemudian panjang data oke. Ini masih kita bicara sama ya datanya masih gampang ya kan case kita punya berapa itu
10, ya kan. Berarti kalau 10, nah panjang data. Nah kemudian terapkan, ya ini nah, yang bawah boleh diterapkan, ya toh, pencarian sekuensial, 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 ya, sial, oke, atau ya kan, CD kita geser ya, oke, atau ya kan, ini atau ya, atau adik-adik bisa pakai biner, adik-adik bisa pakai random, walaupun random tidak dipelajari di sini, random, oke, nah gitu, nah gitu ya. Jadi kalau kalau ada yang mengatakan, wah ini bisa lebih cepat, bisa, ya kan. Sekarang kalau dari sisi waktu, ya kan, kalau adik-adik tidak pakai core, ya kan adik-adik menggunakan mencari seperti ini kan tergantung jumlah datanya tadi, ya kan, karena langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ketemunya n, ya kan, memorinya juga ketemunya n, ya kan. Sekarang kalau dibagi dua, adik-adik bayangkan aja, berarti saya punya seperti apa, C bagi dua, ya kan. Maka kalau kita tak duplikat lagi, nah gitu, ya kan. Oke, ingat komputer nggak kayak kita, ya kita kan apa, manusia punya kelebihan yang hebat, adaptifnya. Komputer kan nggak gitu, ya kan. Komputer bisa cepat karena dia punya kemampuan itu. Nah sekarang ya kan dibagi dua jadi apa? Oke, loh, ada iso copy, oke, jadi kan jadi gini. Maka nanti adik-adik hati-hati begitu ketemu soal kok core-nya 4, ya kan, itu berarti kan adik-adik punya data sekian ini kan dibagi papat, lupa era podo, nah seso jangan sekarang. Oke, sekarang kita punya ini, oke, oke kan, Pak, nek dibagi dua indeksnya beda ya, tetap sama, ini tak bagi dua ya, kita hapusnya, soalnya ngedel ini, nekat, iso. Oke, sekarang kalau dekat gini, yang ini yang dihapus, jangan salah, ini pindah ke sana, suara, copy, taruh di sini. Oke, yang sana dihapus. Delete, kita delete. Nah, jadi, ya kan? Ini paralel 1, paralel 1, ini paralel 2. Oke, adik-adik sampai sini mungkin dapat membayangkan. Oke, sekarang ini misalkan adik-adik nyari bilangan 5, kan sejing kan, cari 5, ya kan. Oke. Proses ini apa? Nyari semua, di running semua. Sorry, nyari 5 ya. Yang beda dek 5 kan dua-duanya ketemu, ya kan, kan ada semua, berarti kan ada semua ya ada 5, di apa, ada 25, ya kan, di mana, di sini dan di sini ditunjukin aja, berarti ada ketemu 5, ada 2, ya kan. Sekarang nyari yang nggak ada, ya kan, yang nggak, yang ada 1 aja. Nah 8, cari bilangan 8, ya kan, proses akan jalan semua, ya kan. Saat proses jalan semua, ya kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama sekuensial, ya kan. Tuh waktu yang digunakan, mohon maaf, ini kan jadinya ketemu kan. Ini kalau adik-adik nyari dengan sekuensial, paralel, sorry, cari nilai metodenya adik-adik menggunakan sekuensial, sekuensial. Misalkan adik-adik menggunakan yang paling gampang sekuensial, adik-adik pakai ini, maka ya kan ini laporannya kan ketemu kan. Reportnya pakai apa gambarnya, report ya, report gini ya biasanya. Nah, report pencarian ini akan menghasilkan berapa, ketemu. Oke,
di mana kan gitu kan, ketemu di mana ya kan. Nah, adik-adik kalau mencari pakai prosesor komputer kan tidak menunjukkan di di prosesor berapa atau di indeks berapa, kan nggak pernah menyampaikan, ya kan. Yang ditunjukkan adalah ketemu bilangan 5 jumlahnya 1, sorry, ketemu bilangan 8 ketemu jumlahnya 1, ya, itu. Maka reportnya apa yang muncul di itu ketemu, ya kan, 8, ya kan, jumlahnya 1, konnya 1, jumlah saya salah, kon 1, kan gitu, ya kan. Adik-adik lagi kalau Pak saya nyari 5 Pak, ya kan, 5 ya aja 5. Kalau kita jalan muter tuh 2, 3, 4, 5, bawah ada 5, atas ada 5, maka ketemu bilangan 5, konnya ada berapa, 2. Ini di Excel biasanya, adik-adik Excel itu kan muncul bisa di kon. Nah itu. Oke, sekarang ya kan, adik-adik bayangkan aja kalau pakai ini ya kan, kompleksitasnya ya kan, kalau yang atas tuh yang pakai sekuensial biasa, itu adik-adik mengatakan akan ketemu kompleksitasnya berapa, sejumlah data Pak. Kompleksitas waktu sama dengan N T segini ya deh, waktu tuh iya, O besar itu ya, U besar N, ya kan, itu. Sekarang kalau ditanya lah memorinya berapa Pak, kan gitu toh, kompleksitas memori, kompleksitas memorinya sama dengan kalau di N datanya. Sekarang kalau saya balik, tak kasih yang bawah ya, membandingkan ya. Kalau saya kasihkan di sini, ya kan, oke, lele. Nah, apa ya, jalan nggak ya, tak kasih warna lain aja, simbol ini. Muncul prosesor, nggak ono. Jadi kok bisa? Nah ini. Udah, tak kasih angka. Oke. Nah, maka adik-adik bisa bayangkan kompleksitasnya waktu berapa? Halo? Gini toh? Oke. Nah, kompleksitas datanya berapa? Sama. Tuh, artinya kecepatannya menjadi berkurang setengahnya. Ya kan? Itu untuk apa? Untuk yang paling jelek, ya kan. Jadi kalau ada pertanyaan gimana, ya kan, misalkan gini, ya kan, kalau menggunakan prosesor yang tunggal, ya kan, itu adik-adik punya data 10, ya kan, 10 data secing, ya kan, dengan komputer yang maaf ini, ya kan, itu kok keadaan terjelek di parallel processing dengan di average di tunggal itu apa, sama, ya kan, sama di, ya kan? Nah pertanyaannya adalah Pak, kalau searchingnya itu ternyata menggunakan terbaiknya gimana, ya kan, tuh terbaiknya gimana Pak, ya kan, tetap sama kalau terbaiknya kan, terbaik itu adalah waktu yang paling baik, ya kan. Tuh, maka ada ketemu ada Pak, ketemu di indeks 1 Pak, ya wis, ya kan? Tapi ini indeks itu nggak mungkin akan mendapatkan yang terburuk sama dengan terburuknya punyanya yang satunya. Maka adik-adik kalau lihat hukumnya paralel itu, ya kan, paralel kalau di apapun, ya kan, itu yang kekokohannya, kehandalannya kan ada di ketahanannya. Itu kecepatannya bisa apa? Sama. Apakah kerja paralel bisa lebih cepat atau enggak, kan gitu. Waktu paling cepat tuh itu sama. Tapi nggak mungkin akan mendapatkan waktu paling buruk seburuk punyanya nggone single prosesor. Ya kan. Jadi kalau hitung-hitung, ya kan, dia itu memangkas yang paling jeleknya adalah, ya kan, average-nya itu sendiri. Ya kan. Jadi kalau adik-adik menggunakan
prosesor paralel yang core ya kan, itu adalah waktu terjeleknya dia itu adalah sama dengan average-nya yang single prosesor. Itu ya. Oke, maka adik-adik bisa bayangkan di sini terkait komputasi ini, maka adik-adik kadang-kadang kalau Pak saya mau searching Pak pakai apa dengan mengabaikan bandwidth ya itu ya kan adik-adik akan ketemu ternyata pakai yang prosesor core-nya lebih bagus ya kan, lebih tinggi itu ternyata prosesnya lebih cepat. Lah ini ceritanya. Ya kan ceritanya yang simple ya, ceritanya yang simple. Ini untuk yang core core prosesor kan gitu. Makanya adik-adik sekarang ya mulai kayak gini toh. Terus adik-adik masih di lapangan, Pak ini sudah core dulu ya kan. Cuma kenapa kok lambat? Tetap aja lambat, adik-adik lihat ya kan. Ingat kalau adik-adik ini kan idealis itu sesuatu yang berdasarkan teoritis ya kan. Sementara nama komputer lambat itu kan banyak hal, memorinya habis, kedua, tapi itu hal-hal misalkan Pak semua memorinya free ya Pak, oke, ya kan kita jawab, Dek panas enggak, panas itu kerjanya turunnya enggak ketulungan banyak ya Dek, gitu. Bahkan kadang-kadang sampai hang kan, hang itu di saat salah satunya memorinya penuh, kedua ya kan itu temperaturnya itu sudah di luar ya kan, hati-hati ya kan, komputer itu dasarnya listrik ya kan, dipanas sekali ya kan, itu semua dianggap listrik. Bayangkan aja deh ya kan, sebuah partikel yang geraknya ya kan, elektron yang geraknya sampai segitu apa deh ya, geraknya kan kecepatannya kan, kecepatan fluktuatifnya itu ya kan, frekuensinya itu sampai setinggi itu. Adik-adik bayangkan gini aja, punya tangan itu adik-adik gosok kan terus sampai maaf ya adik panas ya kan, itu yang terjadi apa, tangannya rasanya kayak api ya kan, semua nggak terasa. Nah itu sama deh ya kan, sampai hari ini selama itu masih prosesor dan berbasis elektron ya atau listrik ya masih gitu ya kan, kecuali suatu saat basisnya cahaya ya kan, cahaya pun seperti itu kan, di kecepatan cahaya segitu kan ya bisa di apa garis itu yang bisa membakar sama ketemunya. Sampai hari ini belum ketemu. Nah ini ini cerita dari searching paralel ya kan, apakah sulit? Enggak ya, ya seperti itu deh kalau membayangkan prosesor paralel untuk yang fake ya kan, fake itu panjangnya itu tetap deh ya kan bisa toh Pak panjangnya enggak jelas yo iso. Panjangnya enggak jelas kan bisa toh Pak, iya kan gitu. Nah yang enggak jelas ya so ayo deh itu, sekarang yang jelas-jelas saja. Oke monggo ada pertanyaan di itu yang core, adik-adik bisa bayangkan kalau misalkan 34 sampai sekarang core 9 itu kan yo ya ngono bisa dibayangkan. Berarti kalau adik-adik punya yang tadi itu kalau di core 9 berarti kan adik-adik seolah satu cycle kan deh. Ya kan? Lupa yang satu nggak dipikir ya, atau satu tuh biasanya kalau nggak terlalu data itu kalau di gini, data itu di dalam sebuah proses yang sejuta data itu bisa dilimited, dihapus. Biasanya gitu. Ya kan. Pak kalau ternyata angka satu tuh yang ketemu di paling akhir ya Pak, ya nah itu problem ya kan. Kadang-kadang adik-adik mau menggunakan maksimal ya kan, artinya dipakai itu sampai yang terakhir atau dipakai yang paling tengah atau paling cepat. Kembali lagi deh ya kan, semua berpotensi pada sebuah risiko ya kan. Itu maka adik-adik kalau suatu proses paralel itu ada opsi ya kan, mau yang mana. Tapi ya ayo ya kan. Monggo sampai di fake data dulu. Ada yang nanyain, ada yang enggak paham ya kan. Ya ini ya di proses hal yang sebetulnya manusiawi, kita pun akan cok seperti itu, hanya ini kita lemparkan ke komputer. Nanti istilah apapun juga ya kan. Banyak istilah di algoritma yang macam-macam deh istilahnya ya kan. Tapi secara prinsip basically ini gitu ya. Oke, ada pertanyaan Kang? Moga-moga nggak ada, ya kan. Ini nanti keluar di ujian akhir, Dek.
yang seperti ini nanti. Cuma core-nya kalau nggak salah, kalau nggak 3 4 nanti tergantung ya kan. Kadang-kadang saya cok nggawe soalnya kadang-kadang ya jak mesti ya kan. Tapi adik-adik yang diingat-ingat adalah ininya, apa jenenge konsepnya. Dan ingat-ingat paralelnya itu menginduk pada prosesornya. Ya, nanti adik-adik dibaca juga pas ada soal ini core berapa toh ya kan gitu. Wah ternyata core kuat ya, core kuat berarti papat kan gitu. Adik-adik misalkan nanti core 8, core 9 atau core 7 gitu kan. Wah, ini bagi 7 ya kan. Nah, gitu ya. Ya tingkat sudah banyak ke konsep di yang sekarang ini ya kan. Termasuk ini analisa algoritma ya banyak ke konsepnya. Oke, kalau nggak ada, saya sampai sini, ya kan. Oh, belum anu yo, belum absen yo. Sorry, saya absen dulu. Nanti enggak saya ditanyain. Kita close ya, di screenshot di cerita-cerita tadi nggak banyak, hanya 3 set, 4 slide itu yang satu cuma pengantar. Nah, bisa kita lanjutkan ke yang data yang nggak sama kan gitu. Oke, kenapa nggak sekarang aja Pak? Nanti nggak terlalu cepat selesainya. Oke, tak stop share, saya tak sekarang anu apa